Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan bahas tentang SQL lagi dalam penggunaan variabel dan tipe data dalam penerapan PLSQL. Nah, sebelum kita berlanjut ke PLSQL, apa itu PLSQL? Kita akan mengulas sedikit atau mengulas kembali tentang variabel dan tipe data. Di sini, apa itu variabel? Variabel itu semacam lokasi penyimpanan dan biasanya terkait nama simbolis untuk ekspresi yang mewakili suatu nilai. Nah, kita contohkan Y tambah X sama dengan 3. Untuk variabel di sini itu adalah Y dan X. Nah, jadi Y dan X itu adalah variabelnya. Nah, kalau untuk tipe data, yaitu adalah atribut yang berkaitan dengan data yang akan memberitahu sistem komputer, sehingga nantinya komputer bisa menafsirkan nilai dari data tersebut. Contoh dari tipe data di SQL ini tuh ada banyak yang sering kita gunakan itu kayak varchar, integer, boolean, date, dan masih banyak lagi. Dalam PLSQL itu mendukung 5 kategori tipe data, yaitu scalar, composite, large object atau LOB, reference, dan objek. Nah, tipe data dapat menentukan format penyimpanan, batasan, dan rentang nilai yang valid. Untuk sintaknya itu seperti ini. Untuk tipe data dan variabel, kita akan buat untuk nama variabelnya dulu. Terus untuk konstan, nah kalau misalnya tipe data tersebut bernilai konstan atau konstanta seperti pi, Euler, ataupun sebagainya, itu bisa kita buat untuk konstan. Kalau tipe data yang bisa diubah, itu kita tidak perlu membuat konstan tersebut. Lalu kita lanjutkan dengan tipe data dan selanjutnya not null. Kalau kalian tidak buat untuk not nullnya, itu bakalan default di null dan kita akan buat untuk ekspresinya. Nah, itu adalah contoh sintak simple untuk variabel dan tipe data. Nah, sebelumnya kita sudah menyinggung tentang PLSQL. Sebenarnya apa sih PLSQL itu? PLSQL atau kepanjangan dari Procedural Language Structure Query Language. Dalam PLSQL, Anda dapat menulis prosedur fungsi dan block code yang dapat dieksekusi di dalam database. PLSQL ini pula memungkinkan Anda untuk membuat aplikasi yang kompleks dan memiliki fungsional yang berbeda. Contohnya itu seperti validasi data, manipulasi data, dan mengelola transaksi. Oke, di sini kita akan praktekkan untuk membuat variabel dan tipe data dalam penerapan PLSQL. Nah, sebelum itu kita akan membuat atau mendeklarasi sintak yang sederhana ini. Nah, di sini saya sudah membuat contoh untuk penerapan variabel dan tipe data yang bisa dibilang lumayan sederhana. Nah, di sini untuk di-declare kita akan membuat variabel vname dengan tipe data varchar. Nah, di sini saya akan buat dengan nama Udin. Date of birth atau ulang tahun kita buat di 15 Juni 2021. Nah, di sini untuk date itu defaultnya seperti ini. 2 angka untuk tanggal, 3 huruf untuk bulan, dan 4 angka untuk tahun. Lalu di sini kita akan membuat tipe data number dengan constant yang artinya tipe data ini tidak akan bisa diubah. Di sini saya akan membuat dengan variabel CE atau angka Euler. Di bagian ini itu semacam logika atau memerintahkan SQL untuk memberikan output. Oke, di sini kita akan coba copy saja dan kita akan coba hasilnya seperti apa. Sebelum kalian mencoba contoh tersebut, kalian harus membuat set server output on supaya output yang kita buat dari deklarasi PLSQL ini itu akan muncul di terminal. Nah, jadi di sini untuk server outputnya sudah kita jalankan, lalu kita akan masukkan contohnya. Oke, di sini untuk di bagian logikanya itu kita akan buatkan untuk server outputnya. Pertama kita akan jalankan nama untuk vname, jadi nama _2 Udin. Terus untuk tanggal lahir itu akan jadi date of birth itu adalah 15 Jun 2021. Lalu kita akan memasukkan nilai Eulernya yang ini. Nah, setelah itu kita akan mengganti vname-nya menjadi Reza dan date of birth-nya itu menjadi 6 Agustus 2003. Dan kita akan masukkan outputnya di sini. Dan untuk memunculkan outputnya kalian harus buat N dan juga garis miring agar SQL tidak meminta input lagi. Nah, kita akan coba enter. Nah, di sini terlihat untuk outputnya seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, pertama kita akan masukkan atau kita print dari nama, vname-nya Udin, dan tanggal lahir 15 Jun 01, dan ini adalah nilai Eulernya. Terus ini kita akan ganti
VName-nya menjadi Reza, maka akan menjadi Reza dan tanggal lahir 6 Agustus 2003 atau 2003. Nah, itu adalah contoh sederhana untuk penggunaan variabel dan tipe data di PLSQL. Lalu di tipe data itu ada scalar. Untuk scalar ini berbagai macam tipe datanya, ada char, number, date, boolean, dan ada juga percentage. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Tapi ini untuk cara ini kita sudah bahas di contoh variabel dan tipe data sederhana. Jadi tidak kita masukkan lagi. Kita akan masukkan untuk di number dan di bawahnya. Karena ini untuk contohnya itu hampir sama dengan yang kita contohkan tadi. Jadi tidak perlu kita buat lagi. Di sini untuk tipe data number itu ada number 8,2. 8 ini adalah range-nya, yang dimana kita akan memasukkan 8 digit di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 digit angka dan 2,2 ini adalah 2 angka di belakang koma. Nah, di sini ada 2 angka di belakang koma. Nah, seperti itu untuk membaca tipe data yang ada range-nya seperti ini. Lalu kita buat integer dengan 1 dan flash integer itu 170. Nah, di sini kita akan buat untuk server outputnya di counter 1. Di counter 1 itu adalah vCounter, yang dimana vCounter itu adalah di integer sama dengan 1. Lalu kita akan ubah vCounternya plus 1, yang dimana nilai vCounternya adalah 1 ditambah 1 akan menjadi 2. Seharusnya seperti itu. Tapi nanti kita akan coba untuk jalankan contoh tersebut. Lalu kita akan buat server output salary-nya itu vSalary. Nah, di sini untuk salary-nya itu 9999,99. Lalu vCounter 2. vCounter 2 itu adalah vCounter yang sudah diubah. Kemungkinan ini akan menjadi 2. Lalu kita akan membuat tingginya. Nah, di sini untuk height atau tinggi dari PLS integer itu 170. Nah, setelah itu kita akan coba jalankan di terminal. Nah, setelah kalian ketik N, jangan lupa untuk kasih garis miring supaya outputnya itu berjalan. Nah, di sini untuk hasilnya itu seperti ini, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Bila itu untuk tipe data number, kita akan lanjut ke date. Nah, untuk date ini, kita akan deklarasi dari date itu 5 Januari 2023. Ini kita akan buat date plus 31 hari. Lalu kita akan buat timestamp dengan hasilnya itu adalah hari ini atau size date, hari yang ada di komputer. Lalu kita akan jalankan timestamp with time zone, yang dimana timestamp plus time zone dengan hasil size date. Oke, di sini kita print semua dari hire date, resign date, time now sampai time zone now. Di sini tuh hire date itu di 5 Januari 2023, resign date itu menjadi 5 Februari 2023. Kenapa bisa demikian? Karena untuk hire date itu plus 31. 5 Januari 2023 plus 31 hari. Jadinya 5 Februari 2023. Lalu waktu sekarang kita bisa lihat di sini kita menggunakan timestamp. Jadi mana timestamp itu ada tanggal, bulan, tahun, dan beda jam sampai super second. Setelah itu kita akan buat timestamp with time zone, yang dimana timestamp sama dengan zona waktu. Jadi mana di zona waktu WIB itu plus 7. Selanjutnya itu adalah boolean. Nah, di boolean ini lumayan beragam. Kita bisa buat true atau false, karena ya tipe datanya adalah boolean, true atau false. Di tipe data boolean itu ada yang true, ada false. Nah, ini boolean untuk not null dan ada boolean tipe null. Nah, di sini untuk di satu VT1 itu menghasilkan true. Kalau kita buat 2, apakah akan menjadi false? Maka hasil akan menjadi false. Kalau kita buat VT itu adalah 3, hasilnya seperti apa? Karena V boolean ini kita akan buat dengan null. Untuk hasilnya false. Tapi kalau kita akan coba buat seperti ini, maka hasilnya itu adalah true. Kalau hasilnya kosong itu berarti false. Nah, untuk selanjutnya itu adalah percentage. Untuk percentage itu adalah tipe data yang bersifatnya itu mengambil. Dia itu akan mengambil tipe data dari database sesuai yang kita inputkan. Kita contohkan di sini untuk employees last name dan employees hire date. Nah, di sini kita akan cek dulu untuk yang sudah ada di sini. Saya sudah menggunakan skema table contoh. Kita akan coba lihat untuk table yang ada di dalam username contoh ini. Nah, di sini lumayan banyak dari employee ID sampai di bonus. Di sini kita akan menggunakan employee dari last name
dan juga hire date. Kita akan cari di sini untuk class name. Untuk class name itu tipe datanya adalah varchar, dan juga di hire date itu adalah tipe datanya date. Jadi kita bisa langsung untuk ngebuat variabel dan tipe datanya di sini. Untuk vname itu Jamal dan vbirth date itu 21 April 2012. Dan di sini langsung kita server output atau kita printkan, dan hasilnya akan kita coba sekarang. Nah, sini tidak error karena kita sudah mengambil tipe data yang benar. Untuk class name itu adalah varchar, kita sudah membuat atau menginput varchar. Dan di sini tipe data date kita sudah menginput date. Jadi untuk hasilnya itu tidak ada error. Tapi kalau misalnya kita akan coba masukkan ini di deklarasi, apakah yang terjadi? Kita akan coba, kita akan buat percent type, lalu kita deklarasi dulu vname dan vbirth date-nya, baru kita masukkan atau baru kita print. Oke, kita akan coba di sini. Nah, jadi di sini tidak bisa karena kita harus mendeklarasi dulu tipe datanya, baru bisa kita masukkan untuk inputan dari vname Jamal dan juga date-nya. Nah, itu adalah contoh penerapan variabel tipe data di PL/SQL. Lalu untuk penerapan PL/SQL dengan select statement. Nah, di sini untuk select statement itu kita bisa mengambil data dari database dengan menggunakan select statement. Di sini kita untuk sintaknya seperti ini, kita buat select dulu, terus kita buat daftar selectnya seperti apa. Lalu into, ini untuk variable name-nya bisa 1 atau lebih, atau kalian bisa menggunakan record name. Lalu kalian from table where-nya dengan kondisi. Untuk contohnya sudah saya buat seperti ini. Kita akan coba bahas dulu untuk contoh tersebut. Di sini kita akan deklarasi dulu dari vname, vhire date, dan juga salary. Vname kita akan mengambil tipe data dari last name. Lalu untuk hire date kita akan mengambil tipe data dari employees hire date. Dan di salary kita akan mengambil tipe data dari employees salary. Nah, setelah itu kita akan membuat sintak yang seperti ada di contoh tersebut. Nah, di sini untuk select kita akan select last name, hire date, dan salary. Nah, untuk daftar selectnya itu last name, hire date, dan salary. Nah, di sini untuk urutannya itu harus sama dari last name sampai ke salary. Untuk variable virtualnya itu harus sama. Nah, di sini untuk vname kita akan mengambil dari last name. Untuk vhire date kita akan mengambil dari hire date, dan salary kita akan mengambil dari salary. Lalu kita akan buatkan untuk last name, hire date, salary itu dari tabel mana? Kita akan masukkan di tabel employees dengan ID itu 149. Kita buat kondisinya, ID-nya itu adalah 149. Lalu kita akan buatkan outputnya dari last name, hire date, dan salary. Dan kita akan coba di sini. Untuk last name dari database yang kita ambil itu untuk ID 149 adalah Zlotki, dan hire date 29 Januari 2000, dan juga untuk salary 10.500. Nah, itu adalah contoh penerapan PL/SQL menggunakan select statement. Baiklah, sekian dari saya tentang penjelasan dari penggunaan variabel dan tipe data dalam penerapan PL/SQL. Apabila ada kesalahan atau penjelasan saya yang kurang, saya mohon maaf, dan kalian bisa komen kalau ada yang kurang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.